Tak terduga, anggota Komisi 4 DPR RI Haji Soleman El Hamzah dan Ketua DPD Nasdem Merauke Jeffrey Cahyadi, anggota DPRP Papua Fauzul Nihaya Eben Gepse, serta anggota DPRD Merauke dari fraksi Nasdem Johan Paulus Tangkemangi dan Sugianto, tokoh masyarakat Marin Isaias Ndiken, tokoh pemuda Marin Franciscus Ciwe tidak menduga kalau warga masyarakat Kampung Domande memaknai bantuan alat pertanian berupa jonder dari pemerintah pusat yang diperjuangkan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Haji Soleman El Hamzah dirayakan dengan ritual adat warga Kampung Domande sebagaimana tampak dalam layar kamera media. Menurut Ketua Adat Kampung Domande Daniel Gepse, ritual adat berupa sebatang kayu yang dihiasi janur dan sebuah arit dihiasi dengan janur pula sebagai isyarat warga setempat sejak Indonesia merdeka 76 tahun lalu masih menggunakan alat tradisional untuk berkebun dan bersawah. Kini mereka mengaku Pak Haji Soleman El Hamzah sudah berjuang menggantikan kayu dan arit dengan sebuah alat pertanian berupa jonder. Saya terima jondernya. Dan alat tradisional ini saya serahkan kepada Bapak dan sebuah arit yang kami gunakan selama ini. Ini sebagai tanda kami pasti bisa bangkit dengan alat ini untuk mengolah sawah. Ujarnya sambil memberikan alat tradisional dan sebuah arit yang diterima Haji Soleman El Hamzah di Kampung Domande, Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Kamis 30 Desember 2021. Supaya kami di kampung kami ini jangan tertinggal lagi. Supaya kami juga mau bersaing sama seperti saudara-saudara kami yang ada di Trans sana. Sudah sekian tahun lamanya kami menunggu bantuan baik dari pemerintah, usulan di atas usulan, proposal di atas proposal yang kami bicarakan. Tetapi sekarang kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan kontraktor dari Bapak Soleman Hamzah yang sekarang sudah hadir di depan kita ini. Ya. Bagai gayung disambut Ketua Pemuda Marin Franciscus Ciwe berharap anggota DPRD Merauke, DPRD Papua dan anggota DPR RI Haji Soleman El Hamzah tidak hanya membantu warga Kampung Domande saja, melainkan seluruh warga kampung lokal Marin. Kemarin ada Petrus juga ajak kita untuk bagaimana lihat asrama di Umbe. Kita harapkan ke depan ini juga kita bisa sama-sama melihat ini, terutama penyiapan SDM di wilayah ini. Ini juga kita sampaikan kepada fraksi Nasdem di DPRD maupun Ibu Fauzan di DPRP, supaya ini ke depan anak-anak dari Domande dan kawasan Pusapu ini bisa juga diperhatikan dengan baik. Saya mengajak Bapak Haji Soleman Hamzah untuk berdiri. Ini adalah aspirasi dari kami, dari Pemuda Marin yang kami ingin sampaikan langsung kepada Bapak Haji Soleman Hamzah untuk ke depan bukan hanya Kampung Domande saja yang dilihat, tapi seluruh kampung lokal, Kampung Marin ini untuk diperhatikan. Sehingga tanah mereka yang luas, yang lahan tidur ini bisa dikelola, yang kemudian bisa dipakai atau digunakan terutama dalam rangka ketahanan pangan di kampung-kampung. Ya, demikian. Terima kasih. Selamat siang. Lalu anggota DPR Papua Eben Gepse berharap kehadiran jonder itu bagi warga Kampung Domande untuk mengolah sawah sebagai simbol kebangkitan warga Kampung Domande menatap masa depan lebih baik. Tetap kami dari pemerintah maupun legislatif maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten, tetap kami terus akan mendukung, menyayomi semua apa yang menjadi keluhan, tangisan, penderitaan saudara-saudara saya Marin Danim. Sampai saat ini
kita belum bangun. Kita perlu semua partisipasi, jalan-jalan, infrastruktur, pembangunan yang tadi saya datang dari sana, dari kota ke sini. Saya menangis. Apa daya, semua bantuan sudah dikasih oleh Bapak yang terhormat, Bapak DPR RI, lewat semua campur tangan pemerintah. Itu perlu kita maksimalkan itu. Tapi juga jalan-jalan transportasi, ini juga perlu ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Papua. Terima kasih hari ini kita dengan teman-teman DPR RI maupun ibu saya dengan ibu saya anggota DPR dari Partai Nasdem dengan saya sendiri Bapak Henry Kesepen Jepsen, kami sudah sama-sama melihat tadi. Terima kasih dengan Bapak Jeffrey Cahyadi yang saya sangat memberikan apresiasi dengan kedatangan hari ini. Dan tokoh masyarakat Marin Isaya Sendikian menantang warga mulai saat ini menanam padi dengan serius dan melupakan kebiasaan membuang waktu. Itu yang saya mau tantang untuk Bapak Ibu di sini, ujarnya. Satu saja, tanam padi. Berarti ada beberapa yang harus dilepas. Bukan dilepas, bukan dibuang, tapi atur waktu. Nah itu ada misteri di kehidupan kita, bapak saya, anak-anak semua ini. Oke. Jangan saya bicara banyak, nanti saya diskusi banyak dengan Pak Sulaiman, dengan Pak Jeffrey, Ibu, supaya mengenal mereka secara baik. Supaya orang tidak bilang orang saya ini dengan ungkapan lumrah yang nyaring bunyinya dengan kata matohale yang dimaknai salah oleh banyak orang, yang mempercepat kemiskinan, kemelaratan, dan ketersingkiran, keterpinggiran di atas negeri mereka sendiri. Terima kasih, selamat siang. Sedangkan Pastor Paroki Kumbe Yuvensius Saragi OVM Cup berharap generasi muda Kampung Domande ikut berperan aktif mendorong orang tua mengolah sawah. Saya walau pastor sekolah tinggi-tinggi, saya tetap turun ke sawah, katanya. Harapan kami kepada kita semua yang di sini, teristimewa kita generasi muda, mari kita pakai alat ini untuk kebaikan kita bersama, kemajuan kita bersama. Itu saja saya sebagai pastor juga saya katakan saya sekolah tinggi-tinggi sampai S2, turun ke sawah juga. Turun ke sawah. Mengapa turun ke sawah? Karena juga mendampingi ada sekitar 86 orang anak-anak asrama yang tinggal di Paroki Kumbe, yang juga ada dari kampung ini, yang dari Sanggase ada, dari Ponggari, dari Wayau, Sanegi, Koa, Krisa, itu semua berkumpul di sini, dan WIPI juga. Semua agama di situ ada, di semua agama, jadi bukan hanya Katolik saja, cuman cara pendidikannya memang harus cara Katolik, menekankan cinta kasih. Kadang-kadang yang untuk yang beragama Muslim itu juga saya katakan, ini kok tidak pernah sembahyang, saya lihat, saya bilang. Maka kita belikan alat sembahyang mereka juga, kita dorong untuk sembahyang supaya jangan monopoli kita. Jadi maka mari kita bersama-sama untuk memajukan kita, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Yesayas tadi, membagi waktu. Saya juga sebagai pastor di sela-sela membagi waktu, harus juga ke sawah, karena memberi makan 86 orang anak itu juga, kalau memang ada dana dari Pemda tidak cukup, ada tahun ini sekitar 63 juta. Kalau 63 juta bagi 86 orang anak tidak sampai 1 tahun, itu 1 juta 1 bulan tidak cukup. Maka itu bagaimana caranya, harus kreatif. Itulah saya bilang, saya juga tidak mau mengemis ke mana-mana. Pembangunan gedung asrama itu juga menghabiskan miliaran, itu juga usaha kerja keras. Saya mau kita anak-anak ini
maju, berkembang. Salah satunya pendidikan. Kita usahakan supaya anak-anak kita maju. Maka orang tua juga, harapan saya juga dengan adanya alat ini juga supaya bisa nanti jangan hanya pastor saja ke sawah tuh. Kalau bapak mama yang sudah gunakan alat ini tanam padi, bisa bikin beleng tanam petatas, tanam keladi, ya, bisa-bisa. Bater kita suruh panen ini, sumbang sedikit kah ke sana, ya, atau supaya jangan hanya pastor yang ke sawah. Pastor kurangi saja sekali-sekali ke sawah. Ini hasil dari John Deere kita sudah olah. Sawah sudah ada beras sedikit, karena ada juga anak-anak kita di sini. Itu harapan kami untuk kita semua. Warga diminta Ibu Fauzu Nihaya menjaga nama baik Haji Soleman El Hamzah dengan menggunakan alat itu dengan baik dan tidak boleh dijual dan dipindah tangankan kepada orang lain. Saya minta tidak boleh melakukan hal itu, pintanya. Jadi tolong jaga nama baik Bapak Haji Soleman El Hamzah, gunakan alat secara kelompok. Tidak boleh alat dijual atau yang lainnya. Bapak Ibu kalau merasa jauh ke kota, ada aspirasi, Bapak Ibu kalau bisa juga bisa lewat ini saudara kami, Bang John yang ada di Rawasari. Beliau yang biasa membantu kami di distrik Malin. Kalau ada usulan bantuan gereja, masjid, bisa melalui beliau, atau ada usulan alat-alat pertanian, karena kalau ke kota kan mungkin terlalu jauh ya. Tapi kalau di Dumande di sini kan sudah ada Kakak Petrus yang sudah kenal baik dengan kita. Jadi begitu ya Bapak Ibu semua. Saya harap program kami yang ada di sini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dan ke depan luasan lahannya tidak memenuhi syarat, tentu tidak akan mendapatkan John Deere. Tetapi karena luasan lahan memenuhi syarat, akhirnya mendapatkan John Deere. Bapak Ibu kalau datang ke kota bisa mampir di Rumah Aspirasi Haji Soleman Hamzah yang ada di depan Pasar Wamanggu. Itu adalah rumah rakyat, rumah yang memang kami persilahkan siapapun bisa singgah untuk menyuarakan aspirasinya. Silakan, itu rumah Bapak Ibu semua. Dan anggota DPD RI Haji Soleman El Hamzah berharap warga setempat menjadikan alat itu sebagai simbol kebangkitan warga Kampung Dumande untuk menatap masa depan lebih baik. Saya berharap seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dari Alam kepada semua pihak yang selama ini membantu kami untuk bantu menyuarakan dan bantu juga mendorong. Barangkali kita perlu ada sinergi dengan pemuda adat, karena khusus wilayah kita di Merauke ini, saya memang punya ikatan batin. Saya harus sampaikan di sini bahwa ada sejarah masa lalu yang ada di Merauke sini, ada keturunan dari Timur Marin. Ada di sini kah yang ada keturunan Timur Marin? Saya Timur Marin. Ya, saya dari Timur. Saya ketua suku masyarakat Timur yang ada di Papua. Pada waktu sebelum saya jadi anggota, saya pernah kumpulkan masyarakat di kota dan kami ketemu dengan mereka. Lalu kemudian secara terpisah semacam bantuan ini juga mengalir kepada kelompok-kelompok yang ada di kota. Karena ikatan keluarga, ikatan batin secara keluarga. Karena itu saya berniat di suatu kesempatan nanti kita kumpul bersama. Tentu kalau tidak bisa semuanya ya tokoh-tokohnya kita kumpulkan untuk bicara bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Provinsi Papua Selatan ini. Tentu kita harus persiapkan diri menjadi masyarakat Marin yang sudah sejahtera, sudah siap menerima perubahan dan siap menerima pembangunan yang jangka panjang. Itu harapan-harapan yang saya sampaikan. Mimpi besar saya supaya kita menjadi keluarga besar di Kampung Dumande ini, dan kita akan bekerja sama untuk tidak hanya sekarang tapi juga untuk seterusnya.
Satu unit ini tidak akan bisa melayani semua masyarakat. Kalau mau bilang membuka lahan kita yang tidur ini, itu semuanya terlayani. Pasti tidak bisa. Dan tidak bisa memuaskan semua orang. Karena itu saya berharap sekali lagi dukungan dari bapak-bapak semua selaku tokoh adat, supaya apa kita bersama ini itu bisa kita wujudkan. Tidak hanya buang waktu duduk begini, tapi ada jawaban yang pasti untuk kita bisa bersama-sama menatap masa depan yang lebih baik.